Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita selalu diberi nikmat kesehatan dan kita harus tetap semangat untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita awali dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita akan memasuki pelajaran yang ketujuh, yaitu beriman kepada malaikat. Bu Guru akan membacakan potongan ayat surat Al-Baqarah ayat 285. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Artinya, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Ayat yang tadi Bu Guru bacakan itu menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman sudah pasti beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, dan beriman kepada rasul-rasul Allah. Nah, dari situ ada hubungannya dengan rukun iman tidak? Anak-anak masih ingat rukun iman ada berapa? Iya, rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada qada dan qadar. Dan yang keenam, terakhir, iman kepada hari kiamat. Sekarang kita akan membahas rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat Allah. Apa tujuan kita mempelajari iman kepada malaikat Allah? Kita mempunyai banyak tujuan ya, karena kita harus meyakini adanya malaikat. Maka setelah mempelajari materi ini, Bu Guru harapkan kalian bisa memahami makna beriman kepada malaikat Allah. Yang kedua, kalian harus bisa menyebutkan, harus hafal nama-nama dan tugas-tugasnya. Nama-nama malaikat dan tugas malaikat Allah. Kemudian yang ketiga, kalian harus bisa menerima keberadaan malaikat. Bagaimana caranya? Nanti akan Bu Guru jelaskan. Kemudian yang keempat, menunjukkan sikap yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Sikap kita harus dijaga. Kalau kita memang benar-benar iman kepada malaikat Allah. Anak-anak ada yang tahu apa arti iman? Iman secara bahasa itu artinya percaya. Jadi kalau kita iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, berarti kita percaya adanya Allah dan adanya malaikat. Ya, selanjutnya masuk ke subjudul makna beriman kepada malaikat Allah. Kalau kita beriman kepada malaikat Allah, kalau kita percaya dengan malaikat Allah, berarti kita percaya bahwa malaikat itu benar-benar ada. Walaupun kita tidak bisa melihatnya, kita tidak bisa mendengar, kita tidak bisa berjabat tangan, kita tidak bisa memegangnya, tetapi malaikat itu ada. Kenapa kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa mendengar, tidak bisa memegang, tidak bisa berjabat tangan dengan malaikat? Karena malaikat itu makhluk gaib, makhluk yang tidak tampak. Kalau kita ini makhluk yang nyata, tampak. Kemudian kalau kita iman kepada malaikat, berarti kita meyakini bahwa malaikat itu ciptaan Allah.
Karena malaikat itu ciptaan Allah, berarti malaikat termasuk makhluk. Karena diciptakan oleh Allah. Karena malaikat makhluk, maka tidak boleh disembah. Yang disembah hanya Allah. Allah atau Kholik. Kalau Allah itu Kholik, yang diciptakan disebut makhluk. Kemudian kalau kita iman kepada malaikat Allah, berarti kita juga harus meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus, seperti selalu patuh kepada Allah. Kemudian malaikat diciptakan dari cahaya, malaikat tidak makan, tidak minum. Malaikat selalu mendapat perintah dari Allah dan tidak pernah membantah. Malaikat itu selalu taat, selalu patuh, selalu bertasbih kepada Allah. Kemudian selain itu, malaikat juga diciptakan dari cahaya. Malaikat diciptakan dari nur, dari cahaya. Kalau kita manusia diciptakan dari tanah. Iblis, setan, jin diciptakan dari api. Semuanya itu yang menciptakan Allah. Malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak haus, tidak lapar. Itu malaikat seperti itu. Karena malaikat tidak mempunyai hawa nafsu. Kalau kita kan punya nafsu, kita kadang kalau lapar, pengen apa? Makan, itu namanya nafsu. Kalau kita haus, berarti kita butuh minum. Kalau kita capek, berarti kita butuh istirahat. Itu kita mempunyai nafsu. Selanjutnya, anak-anak sudah hafal nama-nama malaikat dan tugasnya? Ada berapa malaikat yang harus kita ketahui? Malaikat yang harus kita ketahui ada 10 ya. Yang pertama, malaikat Jibril yang tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail bertugas menyampaikan rezeki. Yang ketiga, malaikat Raqib mempunyai tugas mencatat amal baik manusia. Yang keempat, malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk manusia. Kemudian yang kelima dan yang keenam itu mempunyai tugas yang sama, yaitu malaikat Mungkar dan malaikat Nakir. Tugasnya apa? Bertugas memberikan pertanyaan di alam kubur. Yang ketujuh, malaikat Israel. Ini bertugas mencabut nyawa. 8. Malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala ketika hari kiamat. 9. Malaikat Malik tugasnya menjaga pintu neraka. Yang terakhir 10 yaitu malaikat Ridwan. Tugasnya menjaga pintu surga. Sebenarnya Allah menciptakan malaikat tidak hanya 10 ya nak ya. Allah menciptakan malaikat itu banyak. Tetapi yang harus kita yakini, yang harus kita ketahui dan wajib kita hafal itu ada 10. Tadi sudah Bu Guru sebutkan satu-satu. 1 sampai 10 ya. Tadi malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, wahyu dari Allah disampaikan untuk Nabi Muhammad, untuk nabi yang lain melalui malaikat Jibril. Kemudian malaikat Mikail itu menyampaikan rizki, juga menurunkan hujan, kemudian membagikan rizki. Yang ketiga, malaikat Raqib bertugas mencatat amal baik manusia. Kalau kita berbuat baik, maka malaikat Raqib akan selalu mencatat perbuatan baik yang sudah kita lakukan. Begitu juga sebaliknya, kalau kita berbuat yang tidak baik, ada malaikat yang bertugas juga, yaitu malaikat Atid, mencatat amal buruk manusia. Yang kelima dan yang keenam mempunyai tugas yang sama. Ketika seseorang di alam kubur, saudara-saudara yang mengantarkan ke makam sudah pulang, maka malaikat Mungkar dan Nakir akan datang untuk
menentukan perbuatan kita selama hidup di dunia itu untuk apa. Malaikat Israil tugasnya mencabut nyawa. Malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala ketika besok hari kiamat datang. Hari kiamat kapan datangnya? Tidak ada yang tahu hanya Allah. Kemudian malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Nah, mudah-mudahan kita semua besok bertemu dengan malaikat Ridwan, disambut oleh malaikat Ridwan. Demikian pelajaran dari Bu Guru. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.